Ya, salam sehat untuk kita semua. Hari ini saya berada di ruangan Kepala Desa Benteng, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Tentu kehadiran kami sini dari tim media Bangga Edukasi adalah bagaimana kita mendengarkan keterangan Kepala Desa yang luar biasa, sudah memasuki 2 periode. Dua periode, luar biasa. Ini beliau baru terpilih di tahun 2022 untuk periode kedua dan dilantik pada tanggal 8 Desember 2022. Ya, kita sebut saja namanya Bapak Ajam Hamid, luar biasa. Ya Pak, barangkali Pak Kadi bisa berbagi informasi seperti apa program kerja Bapak di tahun 2023 ini. Silakan Pak. Jadi terima kasih. Yang pertama, persoalan program untuk 2023 itu yang pertama adalah pelayanan ya. Jadi kita pada intinya kita akan prioritaskan untuk perlengkapan pelayanan termasuk komputer para PBG, kemudian dengan laptop. Di luar itu termasuk ada beberapa organisasi yang menyatakan bahwa Pak Kades kalau bisa kita programkan atau kita minta untuk perlengkapan mobiler termasuk kursi, meja. Itu kalau bisa itu harus memang kita dibantu. Terus yang kedua, di luar itu dari perlengkapan untuk rumah tangga sebagai kantor desa itu ada pemberdayaan termasuk BLT kemarin. Ini kita programkan juga itu kurang lebih sekitar 25%, itu kurang lebih sekitar 42 kepala keluarga yang seharusnya kita programkan untuk tahun 2023. Kemudian persoalan lain yang termasuk ada terkaitan dengan desa tetangga yaitu Nusa Kenjana. Sampai saat ini itu belum ada penyelesaian masalah batas wilayah. Oh Pak, jadi, saya kembali. Ini Desa Benteng yang mungkin berbatasan dengan Desa Nusa Kencana atau bagaimana? Itu. Ya, karena itu ini, ya statusnya sudah seperti apa? Untuk statusnya sampai sekarang ini itu belum ada penentuan yang resmi. Berarti istilahnya masih tarik menarik di antara Nusa Kencana dan Benteng. Ya memang kemarin kita sudah pernah koordinasi juga dari Ketua DPR termasuk Pak Prapto. Dia menyatakan berarti tinggal kita melihat dari perbuknya itu sendiri, yaitu perbuk pemekaran ya. Kalau itu memang di situ sudah ada batas atau misalnya rancangan misalnya utara, selatan maupun timur berarti kita ambil dasar dari itu ya. Supaya kita menentukan misalnya untuk ke depan masalah batas apa semua berarti kita mengarah dari situ ya. Cuma dengan satu catatan berarti tidak kembali berjumpa bersama media online Bangga Edukasi di ruangan Kepala Desa Kabiwangi, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten. Ya, ini di samping saya ini adalah Bapak Komang Dengin ya, Komang Dengin, sarjana pendidikan agama Hindu. Ya, Om Swastiastu. Ya. Baik, Bapak kalau saya tidak salah mungkin kepala desa yang boleh saya katakan baru seumur jagung ya, baru terpilih di tahun 2022, dilantik juga di 2002 tanggal 8 Desember oleh Bupati Banggai, Bapak Amerudin Tamureka. Baik, Pak Kades, mudah-mudahan Pak Kades bisa berbagi informasi kaitan dengan program kerja unggulan Bapak di tahun 2023 ini. Karena bentuk apapun juga, kemarin waktu Bapak mencalonkan sampai rakyat atau masyarakat Bapak memilih Bapak, tentu ada kiat-kiat politik membangun desa yang mereka merasa terangsang dengan visi misi Bapak ya. Baik, Pak Kades bisa memberikan komentar apa program unggulan? Terima kasih kepada Bapak selaku media cetak online Bangga Edukasi. Yang pertama, selamat datang di desa kami Pak, dengan keadaan seperti ini. Dalam hal ini merupakan suatu kepercayaan kami Pak selaku kepala desa yang diberikan kepercayaan. Tiada lain adalah amanah yang diberikan oleh Tuhan melalui tangan saya, melalui program pemerintah yang saya lakukan. Terkait apa yang Bapak canangkan tadi, terkait adapun mungkin visi atau program unggulan yang mungkin pada saat saya mencalon menjadi
tidak terlalu juga muluk-muluk, yang sederhana saja. Yang mudah, Artinya yang mudah, yang bisa dipahami. Iya. Yang pertama dasar saya, dasar pertama adalah saya selaku pembina yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk membina, pemerintah desa untuk membina masyarakat untuk yang lebih baik. Yang kedua, bagaimana menjalin hubungan yang harmonis. Ya, harmonis yaitu dengan pihak-pihak terkait yang pada saat ini kami di desa Kamiwangi itu bisa dikatakan ring 1 aset 4 dari GMPT Pertamina IP. Nah, kemudian yang ketiga, mengembalikan tabiat baik atau nama baik yang selama ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan mungkin saja dianggap kurang berkenan dengan pihak-pihak terkait, yaitu khususnya dari pihak PT Pertamina EP. Sesungguhnya kami adalah baik. Ya, dan kami sesungguhnya ingin menjalin komunikasi dan ingin kembali menciptakan sifat kegotong royongan di desa Kamiwangi, sifat toleransi antar umat beragama, bahwa tidak lagi menginginkan adanya sistem mini, sistem publik, tidak. Kami ingin sangat mengharapkan agar menjalin hubungan yang harmonis, yaitu dengan cara mufakat bersama. Baik Pak Kades, ini ada sedikit seksi istilahnya. Ini kan ada bantuan BLT Pak. Ya. Di mana di tahun kemarin mungkin 40%. Iya. Sekarang mungkin 25% sampai 10%. Nah, ini. Ya. Saya minta Bapak berapa Iya. warga yang menerima? Kemarin setelah gambaran kami dengan melihat pagu anggaran, Pak, melihat pagu anggaran melalui bahwa di situ ada kotanya 25%. Kami ambil di standar di 10%. Apa dasar kami pemikiran diambil di 10%? Di 25% kemarin kami cek survei bahwa memang semestinya harus dikurangi. Ya, apa dasar pengurangan? Dasar yang pertama, sedikit dengan bantuan yang diberikan itu mereka sudah mulai ada naik tingkatan. Ekonominya sudah mulai naik. Nah, kemudian yang kedua, sehingga kami dasar melakukan penurunan di 10% itu adalah ingin mencari yang betul-betul yang layak, yang bisa dikatakan miskin ekstrim. Yang mungkin yang menjadi dasar pemikiran kita yang pertama adalah mereka yang satu, ketika Tuhan memberikan tubuh yang lengkap tetapi kekurangan, itu yang menjadi prioritas. Lansia. Kemudian walaupun yang muda tapi cacat, putus kaki, penyakit permanen, yang memang mereka diputuskan secara ekonominya untuk melakukan aktivitas itu. Baik, jumlah kakaknya berapa? Ya, kurang lebih kita di Desa Kamiwangi 8 kakaknya 890. Iya, 890-an. 890 kakak. Terus yang penerima BLT yang tadi itu sekitar berapa Pak? Yang tahun kemarin. Yang tahun kemarin. Iya. Kemarin 90. Yang tahun kemarin 90. Dan kemungkinan tahun sekarang ini terisi kalau di 10% sekitar 22 orang. Baik. Nah itu kan ada melihat dari yang memang ekstrim sekali. Nah itu. Baik. Barangkali Pak Kades masih ada lagi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama kami media online Banggai Edukasi di ruangan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Toli Barat, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, ya, bersama Kepala Sekolah Bapak Haji Sahrul Rozi. Baik, insya Allah kehadiran saat ini bisa memberikan informasi kaitan dengan kondisi pendidikan sekolah di SMP 3 Toli Barat. Pak Kepsek, mohon maaf kehadiran kami Pak. Mau cari informasi nih Pak, apa yang menjadi kekurangan di sekolah ini? Untuk saat ini
terkait dengan proses belajar mengajar, insya Allah sudah semakin baik Pak. Baik. Hanya mungkin tinggal hal-hal yang dapat mendukung terlaksananya proses pembelajaran mungkin yang perlu dipertajam kembali, seperti misalnya lab komputer. Kita belum pernah dapat. Tapi komputernya ada Komputernya Pak, tapi sudah komputer zaman awal pertama kali sekolah ini berdiri, dan itu sudah rusak, nggak terlalu banyak yang bagus. Hanya bisa kita manfaatkan sebegitu aja. Kemudian harapan kita sih mudah-mudahan, karena semakin canggihnya sekarang dunia maya, harapan kita sih bisa dapat Chromebook misalnya gitu Pak, supaya kita mengajar secara online sama anak-anak itu lebih mudah. Kayak model Infokus misalnya belum ada sama sekali. Belum ada, punya satu. Itu kadang bisa dipakai, kadang juga coknya mungkin atau apa ya, jadi kurang gitu ini. Artinya sudah perlu dibenahi. Yang kemudian kan anggaran tidak ada, tentu berharap kepada pemerintah supaya diberikan bantuan. Baik, kalau RKB-nya Pak, ruang kelas belajar Pak, bagaimana? Ruang kelas belajar ini boleh dikatakan masih ada, dan boleh dibilang fasilitasnya cukup. Ya, walaupun kemarin sempat ada kejadian kebakaran sedikit, tapi sudah teratasi. Kita teratasi dengan pindah di sebelah dulu. Baik. Untuk mobiler, meja, kursi, karena ini yang menjadi sangat juga masih cukup Pak. Karena sekarang ini program yang saya lagi pikirkan ini, bagaimana sekolah-sekolah pendukung SD itu yang masuk kategori di MOU sekolah ini berdirikan, itu usahakan masuknya kemari Pak, sesuai dengan zonasi. Ya, untuk saat ini baru SD Bukit Makarti yang bisa masuk di sini. Sementara Makapak B itu larinya SMP 1. Sindang 2 maksudnya SMP 1. Jadi harusnya kemarin. Ya, harus berharap dengan zonasi. Ini kan ada berapa sekolah pendukung di sini? 4 Pak. 4. Namanya dengan Welolu 1. SD Welolu, terus SD Bukit Makarti, SD Makapak B, Mekarsari. Ya. Dengan SD Sindang 2. Sindang 1 SMP 1 ya. Ini yang kalau kita menurut zonasi, mereka harus masuk di sekolah di sini Pak. Makanya ini yang saya sudah ada koordinasi dengan pihak kepala sekolah. Sekarang ini begitu saya masuk di sini, saya langsung datangi Pak kepala desanya untuk bisa dapat membantu kami aparat desa supaya bisa menyampaikan kepada sekolah SD misalnya untuk bisa di drop out sini Pak, supaya jangan lari ke sini. Maksud kami apa Pak Kepsek atau staf Dewan Guru Bapak pernah berkunjung ke sekolah-sekolah pendukung tadi? Selalu Pak. Selalu. Cuma mungkin animonya yang terkait dengan zonasi ini tidak terlalu didakwahkan di sekolah yang bersangkutan. Sehingga ini perlu penegasan mungkin. Dan saya sudah sampaikan kepada kepala sekolah yang ada di SD. Selamat berjumpa kembali media online Bangga Edukasi, berada di ruangan Kepala Desa Saribuana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, di layar monitor inilah kepala desa yang barusan terpilih di tahun 2022 dan beliau dilantik di tanggal 8 Desember tahun 2022. Nah, oleh karena itu Pak Kades, Pak Made ya barangkali bisa berbagi informasi kaitan dengan kalau kita merujuk ke tahun 2022, penerima BLT itu di desa menyiapkan 40% sesuai regulasi. Nah, sekarang kita dapat informasi sisa 25%. Ya, ini Pak Kades bisa memberikan komentar. Dari pangkasan tersebut 40 menjadi 25%. Sekarang Pak Kades seperti apa melihat warga Bapak yang memang betul-betul layak menerima, karena ada pengurangan warga. Baik, barangkali Pak Kades bisa memberikan komentar Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Salam sejahtera, selamat pagi. Jadi memang tahun 2022 itu ada BLT dianggarkan 40%.
dari kegiatan pemerintah pusat untuk 2023 ini itu maksimalnya 25%. 25%. Ya, minimal 10%. 10%. Tadi kita ada pilihan dari 10% sampai 25%. Jadi untuk desa kami ya, karena sudah dikategorikan desa maju, itu ada rentangan 10% sampai 15%. 15%. Ya, karena ada desa yang masih itu berkembang, dan, itu antara 15 sampai 20. 5. Iya. Oh iya. Itu baru yang ada desa yang masih tertinggal 20% sampai 25%-nya. Baik. Jadi kita berada di kategori desa maju. Minimalnya 10%, maksimal di 15%. 15%. Makanya kami ambil di 15%. Baik. Gitu. Jadi untuk pengurangan itu yang dari 40% yang lalunya mendapat 85 kpm, sekarang menjadi 42 kpm. Ya, arti kita akan mengurangi sekitar 43 kpm. Ya, kepala keluarga penerima. Ya. Jadi dari situ kita mengadakan kriteria. Jelas tidak ada lagi lapangan pekerjaan baik. Ya. Untuk itu setelah kita lihat di desa ya memang tidak ada yang kehilangan pekerjaan karena desa kami kebanyakan dari petani. Memang semua sudah ada pekerjaannya begitu. Tidak ada yang salah sedikit lah yang ada di perusahaan, itu pun tidak ada yang berarti kategori itu sudah kita tidak pakai. Jadi kita lanjut ke kategori yang kedua, yaitu lansia yang ketergantungan pengobatan gitu, atau yang kena penyakit yang permanen. Oh iya. Termasuk juga disabilitas itu ya Pak. Iya betul. Itu. Jadi disitulah kita penjaringannya. Kita kasih ke lansia-lansia yang ketergantungan obat. Ternyata setelah saya rapatkan dengan BPD dan aparat desa, ternyata kita pas mendapat di 42 kpm gitu. Ya. Kalau poin ketiga lagi Pak, kalau mau dengar tadi ada 4 poin, ada 3 lagi. Yang ketiga itu yang itu kan ada apalagi itu ya saya itu karena kan kita tapi yang jelas dua itu yang kemudian menjadi dasar di desa atau penegak untuk kemudian bisa memberikan jam yang betul-betul layak penerima. Yang ketiga itu Pak, ada yang miskin ekstrim. Miskin ekstrim. Yang miskin ekstrim itu kita sudah pantau ada di desa itu tidak adalah yang memiliki penghasilan di bawah 500.000 per bulan. Rata-rata 500 ke atas. Keempat masih ada. Keempat Pak. Yang keempat itu adalah lansia yang tidak memiliki atau tidak ada yang menanggung jawab begitu. Janda atau janda mungkin. Atau orang-orang tua yang ditinggal oleh anaknya. Baik. Gitu. Jadi presentase tadi yang Bapak sampaikan 15%. 10 sampai 15. Sekarang sisa berapa? Warga Bapak yang menerima BLT 42 kpm. Sisa 42 kpm. Baik, masih ada informasi lagi Pak Kades? Mungkin cukup itu kalau tentang BLT. Baik, barangkali terima kasih Pak Kades. Selamat bertugas. Luar biasa ya. Dan pemirsa di mana saja berada, demikianlah wawancara singkat kami bersama Kepala Desa Saribuana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, yang telah berbagi informasi. Dari Saribuana Toili, Sopian Saada mengabarkan. Salam sehat.